Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, di mana dari Rolomai Psikologi Eksistensial. Nama kelompok kami yaitu Loli Anggika Hutapea, Angel Octrina Loi, Angelina Sitorus, Angelika Tarigan, Murni Veronica Hareva, Herni Berta Waruwo. Pertama yaitu latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering berusaha untuk mengetahui keadaan atau gejala yang ada di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini mendorong manusia untuk mendapatkan penjelasan mengenai keadaan atau gejala tersebut. Penjelasan atau informasi yang diperoleh manusia itu dapat disebut oleh pengetahuan. Seiring kemudian, kita menganggap pengetahuan adalah sama dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada biografi Rolomai. Rollo Resimai lahir pada tanggal 21 April 1009 di Ada, Oiho sebagai anak laki-laki pertama dari 6 bersaudara. Kedua orang tuanya tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan lebih tidak memiliki potensi intelektual di masa awal kehidupannya. Bahkan, ketika kakak perempuannya menantang disintegrasi psikologi, ayah mungkin membantah hal tersebut karena terlalu banyak pendidikan. Ia pertama kali berkuliah di Universitas Negeri Michigan mengambil jurusan bahasa Inggris. Akan tetapi, diminta untuk keluar dari kampus tidak lama setelah menjadi editor sebuah majalah mahasiswa Redang. May menerima jejak yang sama dengan yang diambil oleh Erik Erikson selama beberapa tahun sebelumnya. Ia berkenalan membahas bagian timur dan selatan Eropa sebagai seorang seniman. Tujuan sebenarnya perjalanan May adalah untuk menjadi guru bahasa Inggris. Pekerjaan ini memberikannya waktu untuk bekerja sebagai seniman keliling di Turki, Polandia, Australia, dan negara-negara lainnya. Berikut ada gambaran umum psikologi eksistensial. Mungkin telah dibangun sudut pandang yang baru tentang manusia, tidak didasari oleh penelitian ilmiah yang terkontrol, namun berdasarkan pengalaman klinis. Ia melihat manusia yang tinggal di bumi yang penuh dengan pengalaman masa kini, dan akhirnya bertanggung jawab terhadap diri mereka selanjutnya. Pandangan tajam dan analisis pendalaman May atas manusia menjadikan penulisan populer di kalangan orang awam, juga para psikologi profesional. May percaya bahwa banyak orang tidak memiliki cukup keberanian dalam melakukan takdir mereka. Dan dalam proses melepaskan diri dari hal tersebut, mereka melepaskan kebebasan mereka. Dengan melepaskan kebebasan, mereka juga akan melepaskan diri dari tanggung jawab mereka. Dan tidak mau membuat keputusan dan memilih mereka menolak pandangan tentang siapa diri mereka yang mengembangkan rasa meremehkan sesuatu dari teralienasi. Sebaliknya, orang yang sehat akan menantangkan takdirnya, mensyukuri kebebasannya. Latar belakang eksistensial. Psikologi eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Soren. Ia berpendapat segala sesuatu untuk melihat manusia hanya sebagai objek dan pada saat yang bersamaan membalikkan pandangan tentang persepsi subjek adalah satu-satunya realita, mempedulikan orang yang membutuhkan pengalaman orang lain. Ia berharap dapat memahami manusia yang hadir di dunia sebagai yang berpikir aktif dan Konsep dasar yang pertama ada Bank in the World. Para eksistensialis mengadopsi pendekatan fenomenologis dalam mencoba memahami kemanusiaan. Bagi mereka, kita hadir di dunia yang dapat dimengerti dengan baik dari sudut pandang kita sendiri. Saat ilmuwan mempelajari manusia melalui kerangka rujukan eksternal, mereka melanggar dunia eksistensial, seorang maupun subjeknya. Berikut ada knowing, membutuhkan sebuah kesadaran atas diri sebagai makhluk yang hidup dan berkembang, yaitu non-being atau kehampaan. Kematian bukan satu-satunya bentuk no-being, tetapi hal tersebut merupakan yang paling jelas. Hidup menjadi lebih hidup, bermakna saat kita menghadapi kemungkinan.
Kasus Philip. Saat Nicole memberitahu Philip bahwa ia tidak dapat meninggalkannya, seperti yang ia sangat ketahui, Philip sangat terkejut dan bingung karena tidak tahu hal seperti itu bisa terjadi. Kira-kira hampir 1 tahun kemudian, Philip mengetahui bahwa Nicole melakukan perselingkuhan lain. Tetapi sebelum Philip dapat melakukan konfrontasi dan memutuskan hubungan mereka, ia harus pergi untuk sebuah perjalanan dinas selama 5 hari. Pada saat ia kembali, Philip sudah dapat berpikir bahwa mungkin ia dapat menerima hak Nicole untuk tidur dengan laki-laki lain. Selain itu, Nicole juga meyakinkan Philip bahwa laki-laki tersebut tidak berarti apa-apa untuknya dan ia hanya mencintai Philip semata. Beberapa saat kemudian, Nicole melakukan perselingkuhannya yang ketiga, yang sengaja dilakukan supaya Philip akan mengetahuinya. Sekali lagi, Philip dipenuhi dengan kemarahan dan kecemburuan. Akan tetapi, Nicole kembali meyakinkan Philip bahwa laki-laki tersebut tidak berarti apa-apa untuknya. Kecemasan. Manusia mengalami kecemasan saat mereka sadar bahwa beberapa nilai yang mereka anut terancam hancur dan rusak. May mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif, ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan dia tidak dapat menjadi apa-apa. Kecemasan normal. Kecemasan normal dialami pada momen-momen kreatif saat seniman, ilmuwan, atau filsuf tiba-tiba mendapatkan pemahaman yang berujung pada kesadaran bahwa kehidupan seseorang dan mungkin kehidupan dari orang-orang lain yang tidak terhitung akan berubah secara permanen. Kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik sebagai reaksi yang tidak profesional atau suatu ancaman, meliputi represi dan bentuk-bentuk lain dari konflik intrafaksi yang dikelola oleh bermacam bentak pemblokiran aktivitas dan kesadaran. Itu rasa bersalah. Rasa bersalah muncul pada manusia mengangkat potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, atau lupa akan ketergantungan pada alam. May menggunakan istilah kecemasan untuk merujuk pada masalah-masalah yang besar yang berkaitan dengan being in the world seseorang, baik kecemasan maupun rasa bersalah. Bersifat ontologis, yaitu merujuk pada sifat alamiah dari suatu keadaan dan bukan perasaan yang muncul dari situasi atau pelanggaran yang spesifik. Secara keturunan, May juga mengidentifikasi bentuk perasaan bersalah ontologis yang masing-masing berkorelasi dengan setiap bentuk being in the world. Yang kedua, intensionalitas. Tanpa intensionalitas, manusia tidak dapat memiliki atau bertindak berdasarkan pilihan mereka. Tindakan mengimplikasikan identification, seperti juga intensionalitas mengimplikasikan tindakan. Keduanya tidak dapat internasional adalah struktur dari arti makna yang mungkin kita yang merupakan subjek untuk melihat serta mengerti dunia luar yang merupakan objek. Selanjutnya yaitu kepedulian, cinta, dan keinginan. Kepedulian atau care adalah suatu proses aktif kembali dari apatis. Kepedulian adalah kondisi ketika suatu benar-benar berarti, yaitu kepedulian tidak sesama dengan cinta namun bersumber cinta. May mengidentifikasikan cinta atau love sebagai perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain dan menegaskan nilai serta perkembangan dari orang lain tersebut seperti milik kita sendiri. Tanpa kepedulian tidak mungkin ada cinta, hanya sentimental, kosong, atau rangsangan. Kapasitas untuk mengatur diri seseorang sebagai pergerakan dalam arah tertentu untuk menunjukkan suatu sasaran tertentu dapat tersaji. Yang pertama, persatuan antara cinta dan keinginan. Contoh dari di atas yaitu seperti kita dapat suka dengan orang lain dengan perasaan yang mereka buat atau sifat mereka kepada kita, kita bisa dapat merasakan kasih sayang dari seseorang tersebut. Itu contoh dari kepedulian, cinta, dan keinginan tersebut. Yang pertama yaitu persatuan antara cinta dan keinginan. Cinta telah diasosiasikan dengan seksual atau seks, sementara keinginan telah
berubah arti menjadi tekad yang mantap atau kekuatan dari kemanusiaan yang sebagai seks. Cinta berubah menjadi suatu yang bersifat sementara dan tidak memiliki komitmen sehingga tidak ada keinginan. Hanya ada harapan. Menurut May, tugas kita adalah untuk mempersatukan cinta, keinginan, dan tidak satupun dari orang membahagiakan atau keinginan yang hanya melayani diri sendiri, mempunyai adil dalam mempersatukan cinta dan keinginan. Keduanya melihat kepedulian, menuntut pilihan, menyimplikasikan tindakan, dan membutuhkan tanggung jawab. Yang kedua, bentuk-bentuk cinta. Yang pertama, seks, eros, philia, atau agape, yaitu kebebasan dan takdir. Campuran dari keempat bentuk cinta membentuk penegasan diri dan afirmasi dari orang lain. Selain itu membutuhkan pula penegasan atas kebebasan atau freedom seseorang dan kontratasi atas takdir atau destiny seseorang. Individu yang sehat dapat membayangkan kebebasan mereka dan menghampiri takdir mereka. Selanjutnya mengidentifikasi kebebasan. Yang pertama yaitu dalam mengidentifikasi awal, May pada tahun 1967 mengatakan bahwa kebebasan adalah kepastian seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukannya, atau determinant one. Dalam definisi ini, kata tersebut dengan apa yang nantinya disebut oleh May sebagai takdir. Selanjutnya bentuk-bentuk kebebasan. May pada tahun 1981 mengenal dua bentuk kebebasan: kebebasan untuk melakukan freedom of doing dan kebebasan untuk menjadi freedom of being. Bentuk kebebasan yang pertama disebut May sebagai kebebasan eksistensial dan yang keduanya sebagai kebebasan esensial. Selanjutnya yaitu apakah takdir itu? Takdir kita yang utama adalah kematian, namun dalam skala yang lebih kecil, takdir kita mencakup karakteristik biologis lainnya seperti intelijensi, gender, ukuran, dan kekuatan, serta predisposisi genetik atas kecenderungan dan beberapa penyakit sebagai tambahan. Faktor biologis dan budaya juga memiliki kontribusi atas takdir kita. Yang pertama, kekuatan mitos. Selama bertahun-tahun memperhatikan dampak yang kuat dari mitos pada individu dan budaya-budaya fokus yang pada bukunya The Cry of Might pada 1991. Yang kedua yaitu psikopatologi, yang memandang May psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan untuk membagi diri kita dengan mereka. Orang yang tergantung secara psikologis menyangkal takdir mereka sehingga mereka kehilangan kebebasannya. Mereka mengembangkan gejala-gejala neurotik tidak untuk mendapatkan kebebasan mereka, tetapi untuk melepaskannya. Selanjutnya itu psikoterapi. Tidak seperti Freud, Adler, Roger, dan pakar teori kepribadian yang berorientasi klinis, May tidak membangun aliran psikoterapi dengan pengikut yang kuat, dan teknik dapat dibedakan. Walaupun begitu, ia banyak menulis mengenai psikoterapi, menolak gagasan bahwa psikoterapi harus menurunkan kecemasan dan menghilangkan perasaan bersalah. Ia malah menyarankan memperluas kesadaran mereka supaya mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat membuat keputusan, yaitu pilihan-pilihan ini kemudian akan membacakan mereka pada pertumbuhan yang terjadi, permasalahan atas kebebasan dan rasa tanggung jawab. May yakin mewujudkan psikoterapi adalah untuk membebaskan manusia. Ia berargumenkan bahwa terapis yang berkonsentrasi
Dengan gejala yang dimiliki pasien kehilangan gambaran yang lebih baik, yaitu kemungkinan internal yang dimiliki oleh pasien tidak digunakan. Contoh dari psikoterapi yaitu misalnya seseorang yang memiliki masalah, dia ingin menerima konsultasi dari seorang psikolog, atau dia misalnya permasalahan yang seorang yang broken home, yang dia mendapatkan kekerasan dari seorang orang tua begitu. Jadi begitulah presentasi kami. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.